Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Prati Handayani, NPM 2161034 dari Prodi Manajemen kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang BPR dan BPRS. Oke teman-teman, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu yang dinamakan BPR? BPR adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat, yaitu salah satu jenis bank yang dikenal melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah, dan umumnya berlokasi di tengah-tengah masyarakat. Apa saja sih fungsi kegiatan yang dilakukan di BPR? Usaha yang dilakukan di BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya, memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat Bank Indonesia deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Oke, bagaimana cara pengajuan pinjaman atau kredit di BPR? Oh iya, sebelum itu, nasabah BPR itu ada dua jenis, yaitu yang pertama perseorangan dan yang kedua badan usaha. Untuk perseorangan, syarat yang harus diajukan antara lain fotokopi identitas diri, fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang diterbitkan dari pihak bank, tempat calon debitur menabung selama 3 bulan terakhir, fotokopi slip gaji, fotokopi rekening listrik dan air, dan surat berharga dari barang yang akan dijadikan sebagai jaminan. Untuk badan usaha, syarat yang diajukan antara lain fotokopi identitas pengurus perusahaan, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat izin perdagangan, fotokopi tanda perusahaan telah terdaftar, fotokopi akte pendirian dan anggaran dasar serta perubahan dari notaris, fotokopi tabungan atau rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir, dan fotokopi laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan catatan pembukuan. Kemudian syarat tersebut diproses oleh pihak BPR dalam waktu 3 hari. Nasabah bisa mengambil uang yang akan dipinjam. Tujuan dari BPR itu sendiri antara lain yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan bagi masyarakat pedesaan, dan yang kedua, untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit secara mudah dan sederhana. Dan yang keempat, untuk ikut memobilisasi modal untuk keperluan membantu rakyat dalam menyimpan uang yang dekat, aman, dan mudah. Usaha yang dilarang bagi BPR adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan perasuransian, dan melakukan usaha dalam bentuk valuta asing, serta melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan masyarakat, kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Perbedaan Bank Umum dan BPR. Jika dilihat dari tujuannya, Bank Umum itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan BPR untuk membantu masyarakat atau rakyat. Fungsi dari Bank Umum itu sendiri mengulurkan dana serta memberikan jasa lintas pembayaran pada setiap kegiatannya, sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu lintas dalam setiap kegiatannya. Produk yang dihasilkan Bank Umum dari kegiatan menghimpun dana antara lain tabungan, rekening, giro, dan deposito, sedangkan BPR hanya tabungan dan deposito saja. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Bank Umum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sedangkan BPR memberikan pelayanan kepada masyarakat menengah atau kecil saja. Nah, jika kita tadi sudah membahas tentang BPR, kali ini kita akan membahas tentang BPRS. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum singkatan dari BPRS itu apa? Apakah sama dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat Syariah? Beda dong.
BPRS adalah singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi, berbeda ya dengan BPR. Nah, kenapa singkatan dari BPR dan BPRS itu berbeda? Kalau BPR menggunakan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan jika di BPRS itu menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, jika di BPR itu menggunakan sistem kredit, yaitu yang mana di dalamnya itu mengandung unsur riba, sedangkan riba sendiri itu dilarang dalam prinsip syariah. Nah, BPRS ini berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam kegiatannya, BPRS ini melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, berikut jenis penyaluran dana dalam BPRS. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha. Yang kedua adalah musyarakah, yaitu penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Dan selanjutnya adalah buy bid saman ajil, yaitu proses jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai harga dasar barang dan keuntungan yang telah disepakati. Yang selanjutnya adalah murabahah, yaitu perjanjian antara bank dan nasabah. Bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank. Dan yang selanjutnya adalah qardul hasan, yaitu perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima dana. Dianjurkan untuk kepentingan ZIS. Dan yang selanjutnya adalah istisna, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank membelikan barang, lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu al-hiwayah, yaitu pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak. Perbedaan BPR dan BPRS yang pertama terletak pada sistem operasionalnya. BPRS merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan dengan nilai dan prinsip syariah, sedangkan BPR konvensional tidak menerapkan prinsip tersebut. Dan yang kedua, cara berinvestasi. Nasabah BPR boleh berinvestasi di semua bidang usaha, tetapi nasabah BPRS diharuskan pada kegiatan usaha yang tidak melanggar kaidah dan prinsip syariah. Dan yang ketiga, hukum yang berlaku. Seluruh operasional BPR mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi BPRS juga menerapkan hukum yang berlandaskan hukum syariah. Dan yang keempat, sistem keuntungan. BPR konvensional menerapkan sistem kredit atau bunga untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan BPRS menerapkan sistem bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murahabah, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai BPR dan BPRS. Mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan dan pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.